Pak Gema. Yes. Wih, ada kedatangan analis Sherry ini. Sherry. Cantik kan guys? Waduh. Sherry ini satu batch sama lu nggak, Bet? Iya, satu batch dong. Oh, satu batch ya? Batch 27 ya? Yoi. Sekarang jadi analis berdua. Jadi analis berdua. Ya kan? Nah, cuman gini Pak, aku hari ini tuh lagi mau bahas satu hal yang jadi momentum penting di bulan November untuk astrologi. Apa tuh? Khususnya buat lu. Nah. Ini tuh gua nggak tahu ya. Lu tuh dukun atau apa gitu kan? Dukun katanya kan Dukun kan katanya, Netizen dukun, sukanya dukun, bilangnya dukun. gue dukun. Ya kan? Satu, ya angkanya bisa pas banget 6666. ISG nih. ISG. Oke. ISG. Terus tanggal juga bisa pas. Nah, ntar kita lebih lengkapnya pasti kita bahas di video. Tapi lu janji ya, lu bakalan share analisis ISG hari ini. Siap. Jadi tentang bottoming ISG di tanggal 1 November, terus kemudian levelnya di pas gua kasih support 6652 sampai 6666. Ya, dan lu tambahin analisis berikutnya gimana ya? Oke. Oke, Pak Gemah. Jadi gimana itu ceritanya? Wow. Jadi angka 6666 tuh gue juga kaget kenapa itu muncul. Karena itu bukan kita yang buat, tapi karena memang itu adalah hasil daripada acuan Fibonacci. Lo masih ingat kan cara ngitung cluster? Ingat. Gimana coba? Ambil 3 titik Fibonacci. Yang berbeda. Yes, yang berbeda. Terus habis itu dapat satu area itu clusternya. Jadi kan konsepnya itu kalau lu lihat analisisnya, kita screenshot buat kalian ya. Flat correction itu penting banget. Jadi flat correction di dalam wave analysis itu udah gua pakai dari tahun 2009. Ya, ini berarti Elliott Wave lagi dong. Wave analysis itu kepake di ISG udah jelas. Cuma di gold dan ISG itu penting. Kalau lu kelihatan 335 correction, non ideal ABC correction 335 atau orang sering bilang itu flat correction juga. Itu bisa memberikan satu hasil analisis yang sangat-sangat akurat. Oke. Dan dalam hal ini ketika indeks ISG itu jatuh ke bawah dengan penurunan yang cukup signifikan kemarin, itu membentuk 335. Dan 335 ini setelah kita clustering, ternyata ketemu. Itu range clusternya tuh di-combine dengan classic support tuh ketemu di area confluence-nya. Oh, berarti Fibonacci-nya di-combine sama classic support. Sherry sering gunain itu, Sherry? Sering. Oke. Itu ketemunya 6666 tuh pada rasio Fibonacci. Dan biasanya di market tuh kalau kita ketemu angka cantik, angka psikologis sebenarnya kayak 6.500, terus kadang 6.000 pas di dalam hitungan cycle-nya secara price harmonic areanya ya, itu kita harus ambil gitu. Oh. Jadi karena memang itu ada vibration khusus di angka-angka itu gitu. Jadi angka psikologis juga ternyata berpengaruh ya? Pengaruh. Dan 6666 tuh menarik kalau lu tambah semua jadinya 6 juga. Iya. 6 tambah 6, 12 kan? 12 tambah 6, 18 tambah 6, 24, 2 tambah 4, 6. Oh iya. Jadi 6666 tuh hasilnya 6. Jadi mostly dia akan menjadi satu tumpuan dan secara fakta setelah lu lihat harga turun sampai 6666 dia turun dikit sampai 6642 kalau nggak salah dulunya. Habis itu naik sampai sekarang nggak balik lagi. Iya, dan lu juga bilang di trading strategi kan ada range-nya kan 6652 sampai 6566. Ya, benar. Nah, terus yang bikin gua penasaran lagi, Pak. Ini mungkin Sherry juga ya sering lah pasti kan anak CAT kan ngitung timing ya kan. Karena kan CAT ya kita berbicara tentang time juga. Tapi lu secara price bisa tepat, terus secara angka bisa tepat. Jujur nih, gue belajar tapi kadang juga ya untuk probabilitas mungkin masih kurang lah untuk sekarang ini. Tapi gimana kan sering kan Astrology publish tanggal berapa indeks berhenti turun. Itu mah dari tahun 2020. Jadi kayak orang-orang tuh mungkin kalau yang belum pernah ngelihat ya dia masih katrok lah istilahnya. Ya, kalau udah sering lihat ya memang ya itulah tugas saya. Jadi memang saya lihat siklus daripada ISG itu gue bisa pegang. Roughly itu di berapa sih kira-kira kalau dari wave analysisnya secara harga itu nanti akan match-nya secara time-nya di harga berapa, di tanggal berapa. Nah itu nggak jauh-jauh beda dan memang udah ada pegangan kunci beberapa planetary cycle yang sangat ekstrim untuk di ISG-nya gitu ya. Jadi kayak tanggal 1 kemarin itu kan kelihatan bahwa kalau kita combine dari planetary system maupun dari vibration, geometric time dan seterusnya itu kita ketemu tanggal 1 itu. Oke. Dan berarti kan problem berikutnya adalah kita harus menunggu ada nggak price action yang kelihatan. Jadi pada saat di tanggal-tanggal kritikal itu muncul candle gede merah. Ya. Dan itu exactly tanggal 1 itu muncul Marobosu yang besar banget. Dan ini research-nya lu upload di Eclipse Super App. Di Eclipse Open App dan kalau nggak salah di YouTube ada nggak? Ada. Itu gue ingat. Itu di YouTube yang lu dibully tuh katanya itu. Itu rame banget. Itu rame banget yang komen-komen. Iya, oh iya itu ya katanya apa nggak naik gitu Ya, kan. Ternyata kok beneran nggak naik. Ternyata mati. guys nih lihat gambarnya nih.
Itu ISG bener-bener bottom sampai naik sekarang ini. Itu ompong tuh yang ngebully kan. Apa nggak boleh? Itu yang gue bikin video yang kirim booster itu kan, Iya, booster-booster iya, pada iya, ngirim kan, betul, sekarang hilang betul. boosternya, ketakutan Iya. kali ya. Ya pada kenyataannya kalau gue bilang bottom itu mesti turun gitu, Iya. maksudnya bottom itu artinya dia pembentukan support, kalau Iya. pembentukan support kan memang harus ke bawah. Ya. Setelah itu naik kan sampai sekarang, dan poin pentingnya kalau kalian lihat di video, itu kan saya bilang, indeks tuh akan selesai turunnya ketika apa? Titik A-nya tuh ditembus dan gue ngomong dalam 3-5 bar dia masih cepet naik kan. Ya, oke. Berarti sebelum kita masuk ke analisis, kita kasih dulu nih teman-teman cuplikan videonya. cuplikannya. Selamat datang di Eclipse Trading Strategy untuk penjelasan bagaimana IHSG di bulan November kali ini. Kita sudah mendekati Sun Annual Cycle yang akan membuat IHSG itu 8 dari 10 itu kembali naik, di mana Thanksgiving itu sebentar lagi, kurang lebih sekitar 3 mingguan lagi. Ya, Thanksgiving biasanya dipakai orang untuk belanja dan retail itu akan naik, dan di situ market Amerika biasa juga akan naik. Otomatis secara korelasi market Indonesia juga akan naik. Pelemahan yang terjadi kali ini itu menemukan bottom di 6666 ya, angka cantik itu retracement 78,6. Ini artinya non ideal correction ABC biasanya ditandai dengan munculnya pin bar yang besar seperti ini, ya kan? Nah, nanti konfirmasi bahwa dia sudah selesai turunnya itu harus segera mungkin indeks kita tuh mencapai 6839. Itu titik A. Dia harus cepat segera mungkin. Mungkin kurang dari 5 hari dia udah harus di atas 6839. 6839 lewat itu 50% chance bahwa penurunan dari angka 5 besar sampai C bawah ini udah selesai. Dan selanjutnya pada saat dia udah sini dia bisa turun dikit lalu mulai lagi begini ya. Dan kalau kita lihat support dari wave analysis ABC non ideal correction itu berhentinya di 6652 sampai 6666. Kita harapkan dengan munculnya pin bar yang begitu panjang ekornya, terus kemudian di bagian bottom sini, ini caranya nih. Caranya kita ngelihat candle. Fungsi candle itu kan nunjukin apakah dia akan terjadi reversal. Jadi fungsi candlenya kalau misalnya kita udah lihat dia ekornya panjang dan di area support yang kuat, sekali lagi support kuat di sini adalah 6552 sampai 6666, ada unfilled order, maka besar peluangnya dia akan reverse. Namun tetap masih ya 60%. Makanya kita mesti taruh time bahwa tanggal 31 sampai 1 November. Ini adalah range di mana kemungkinan besar bottom itu terjadi. Nah, itu poinnya adalah teori daripada wave analysis. Jadi kalau harga itu mau naik, dia harus tembus titik A dulu. Cepet. Karena kalau bottom itu dibilang valid, reversal trend bukan price reversal. Apa sih bedanya price reversal sama trend reversal? Kalau price reversal cuman pembalikan arah sementara. Bikin kalau- kepala cangkul kan? Iya, kepala cangkul. Kalau trend reversal? Secara arah besarnya. Ya jadi badan cangkul baru. Baru. Iya dong. Iya kan, jadi badan cangkul baru. Jadi kalau sebelumnya dia turun badan cangkul, sekarang badan cangkulnya balik ke atas. Itu trend reversal. Salah satu ciri-ciri bahwa trend reversal akan terjadi itu adalah ketika titik A-nya tuh segera ditembus tidak lebih dari 5. Ya. Dan itu terjadi tanggal 2 setelah dia naik nih, tanggal 1 dia naik kan. Berikutnya langsung tuh tanggal 2 naik, 3 naik. Tanggal 6 dia langsung tembus titik A-nya tanpa ada koreksi. Naik, selesai. Setelah itu istirahat, itu udah lumrah. Jadi setelah titik A diambil, dia istirahat bentar, ngegas lagi, dan titik B diambil. Titik B itu yang tanggal 12 Oktober high, itu ditembus tanggal 20 November. Sekarang drop, udah 2 hari. Waktu kita bikin video ini, video dibuat tanggal 22 November, ini drop. Ini akan nutup gap, istirahat sebentar, ngegas lagi. Oke. Nah sekarang berarti tugasnya anak-anak CET ngitung tanggal berapa berhenti turun. Ya. Kemarin di kelas CET kita bikin kan analisisnya dengan perhitungan combination daripada Sun correlation secara statistik, Sun in Sagittarius, bulannya di mana, ya kan? Nah ini kita tampilin lagi video ketika saya Mas Sherry lagi conduct CET di bagian astrologi level 2. Kalian lihat. Nah, sekarang kita lihat ke IHSG-nya. 23-nya di sini. Kalian coba hitung di tanggal berapa ini kira-kira peak berdasarkan time geometry sekarang. Saya kasih waktu 5 menit, silakan dihitung. Peaknya itu di tanggal berapa? Karena peaknya tadi kurang lebih harus bertepatan dengan yang tadi dia bilang ketika dia masuk di mana? Anda baca ya tadi zodiaknya itu. Mari kita hitung dulu. Masing-masing hitung ya. Jadi sambil hitung. Saya ketemu tanggal 22. Ada yang lain ketemu? Kalau dia 22 berarti
kena pengaruh Sun Ingress juga. Sun Ingress, terus kemudian dia Aries, Taurus kan dia bilang tuh pada saat dia sudah mulai masuk di Pisces ke atas, tapi kan posisi intersectionnya dia kan di tanggal 23-nya. Kenapa 23? Karena pada tanggal 23 itulah baru si siapa namanya? Mataharinya di Sagittarius gitu ya. Ada yang dapat tanggal 22? Saya dapat tanggal 27, 28, Pak. Jauhan. Yang terdekat. Nggak ada yang dapat tanggal 22. Ya, antara 20 sama 22, Pak. Ambil yang 22. Karena yang 22 ada 3 tuh. Nih ya, high to high, terus projection dari sini ke sini, terus ke sini tanggalnya, terus dari sini ke sini, proyeksi ke sini. Udah 3 itu. Sama X AB-nya sini. Kalau ini dapat berarti aman, udah. Nah, pada saat itu kan saya minta anak-anak CET bikin timingnya. Dan gue juga bikin, saya bilang tanggal 22. Secara peak itu tanggal 20. Tetapi tanggal 20 itu belum turun. Memang peaknya di situ, 21 nanggung dan bener-bener 22 tuh drop ekstrimnya di tanggal 22-nya gitu ya. Tapi kalau gue bilang reversalnya, harusnya itu tanggal ya katakan 21 karena dia low-nya ditembus. Jadi ya memang plus minus 1. Tapi 22 dengan ekstrim itu masih masuk sebenarnya. Ini akan turun terus sampai nanti bulannya di zodiak yang tadi kita sebutkan. Karena itu adalah penelitian bagaimana karakteristik market ketika Sun in Sagittarius, Moon-nya kan jalan terus tuh. Dan itu ada berdampak, IHSG diseret dulu ke bawah, terus kemudian dilempar lagi ke atas. Jadi itu Sun Moon correlation kalau di CET di akhir pelajaran astrologinya itu bicara tentang setiap bulan kita udah ada combination. Jadi tiap bulan tuh mereka kayak lihat almanac doang kan. Sun in Sagittarius, posisi terbentuk support resistan pada saat bulan masuk zodiak apa udah dibikinin listnya. Nah, berarti dalam hal ini sekarang tugasnya kan kita tahu ini harus mencari tanggal berapa sih harganya berhenti turun. Cari lagi, setelah dapat IHSG-nya ketemu bottomnya, kita cari sahamnya, kita beli. Nah, by the way guys, kalau misalkan lo orang mau belajar tentang Moon, Pak, kebetulan kelas CET Starter ini udah lagi mau jalan nih. Ya. Nah, mungkin lo bisa hubungin ini nomor WhatsApp yang ada di bawah untuk lo bisa belajar tentang Moon correlation di IHSG untuk di CET Starter kita. Benar. Nah, sebelum kalian ke situ, saya langsung seperti janjiku, ku berikan arah daripada IHSG ke depan ya. Iya dong, geser. Gue juga mau lihat biar gue cuan nih. Jadi yang pertama tetap kita kembali ke monthly. Kalau lu lihat monthly, Ya, ini sudah cukup jelas oke. terjadi base yang cukup besar. Ya. Berarti base ini suka tidak suka akan ditembus, either ke bawah atau ke atas. Ya. Tapi overall kalau kita perhatikan, market tuh biasnya bullish kan. Dia hanya sideways saja beberapa bulan ini. Oke. Maka kita harus tetap kembali ke weekly. Weekly. Karena kuncinya memang kalau misalnya kita bikin trend itu di weekly. Karena ini kita sudah lihat adanya penembusan dari titik B yang ada di sini. Ya, titik B kan sudah ada, dia menembus high yang ada di sini. Berarti ini higher high dan nampaknya dia akan bikin memang ABCD ke atas gitu. Di dalam sideways-nya. Jadi di research IR future yang sudah saya berikan 7150 itu sangat possible. Karena ini adalah unfilled order yang ada di sini ini harus diambil. Oke, 7150. 7150 sampai 7250 ya. Ya. Ya sekarang sih candle ini merah minggu ini. Ya nggak ada masalah sih. Selama dia nggak tembus C ya dia akan konsolidasi atau ada correction kecil. Tapi endingnya ini harusnya tetap akan ke point D kurang lebih 7150. Dan by the way ini kan weekly chart kan. Iya. Berarti kalau kita bicara 10 candle aja udah 10 minggu. 10 minggu. Jadi jangan hanya karena besok marketnya itu misalnya turun atau naik lalu udah komen gitu. Ingat loh sekali lagi karena memang banyak oknum-oknum di luar sana ini ya netizen karena netizen juga banyak smart. Iya. Jadi banyak mereka minim literasi dan nggak punya kuota. Iyalah. Akhirnya nggak mau dengerin baik-baik gitu. Kalau subscriber asuransi saya percaya pasti pintar. Ini weekly ya. Weekly satu candle 5 hari. 5 hari, betul. Nanti ada yang bilang kan 7 hari seminggu. Nah, Sabtu Minggu kan nggak dagang. Kalau itu udah jauh deh, itu Ya jauh kan? dah. Jadi ini outlooknya memang masih bull di tengah sideways-nya dia yang ekstrim gini. Ya. Terus kemudian kita tahu akan ada Thanksgiving. Thanksgiving ya. Thanksgiving plus 3 minggu itu market bull. Thanksgiving. Oh iya, itu kita juga pernah ada risetnya juga Ya, kan. dan itu memang bertepatan dengan Sun in Capricorn gitu Iya, ya. iya. Ya, jadi ya tergantung Anda mau pakai pendekatan apa, tapi kalau menurut saya selama ini bekerja dengan baik, terutama kan kalau misalnya lu ngadepin bulan-bulan di mana Ya. bulan Desember itu lagi merah-merahnya juga pernah lo gitu. Ya, dan sekarang Pak, gue tuh lagi pengen angkat masalah yang lagi rame. Jadi belakangan ini tuh di berita-berita share kalau misalnya kamu perhatiin, IHSG kita tuh secara year to date tuh cuma 1 sekian Iya, persen. sideways kan yang Iya. lu lihat tadi kan sideways. Iya, jadi parah. secara year to date tuh kacau dan katanya kan sekarang ada 3 saham IPO nih yang gede banget. Sebenarnya IPO-nya itu gede karena harga sahamnya naik ratusan persen. Salah satunya ada saham namanya Brand, terus AMMN sama Cuan. Katanya tanpa 3 sampai 4 saham tersebut
ISG kita tuh minus. Sama kayak SP500. Iya. SP500 itu bisa sampai sekarang itu ditopang cuma 7 saham. Iya. Itu nanti kita bahas di video lain ya, tentang lanjutan resesi ya. Iya. Jadi ya memang imbalance sebenarnya. Karena marketnya juga nggak kemana-mana gitu. Nah Pak, Ya, mengingat masalah tadi, oke. gimana kalau misalkan kita bikin free webinar? Oke. Kita bertiga nih, Boleh. tambah mungkin analis kita yang lain. Jadi ini totally free, ini free webinar buat Desember ya? kamu. Iya, di awal Desember. Oke. Dan ini itu bukan webinar edukasi. Tapi gue mau webinar market outlook Kita di kasih akhir lihat tahun. akhir tahun market outlook-nya kemana, terus kemudian Ya. tahun depan gimana. Ya, saham apa yang bagus, Saham apa? sektor-sektornya. Gratis ya? Gratis. Oke, Gratis. kita undang semuanya. Kalau mau dapat webinar gratis, pastikan join di program Market Outlook. Caranya gimana, Bet? Caranya gampang guys, lo coba tinggal isi nih, linknya ada di bawah, atau lu WhatsApp aja kalau lu nggak ngerti cara ngisinya, dan lu bisa ikutan webinar market outlook kita di bulan Desember nanti. Mantap. Mantap. Langsung, jadi jangan ketinggalan. Jadi ada Sherry juga memberikan Market Outlook, dan Betul. kita akan combine juga dengan saham-saham yang ada di Amerika. Iya ya dong. kan? Dan kalian pasti tentunya sudah tahu saham Amerika tuh banyak yang bagus. Ini expertnya saham Amerika. Ya, jadi Sherry ini ngurusin saham Amerika. Sherry ini Sultan Surabaya plus ngurusin saham Amerika. Nah, gitu dia. Dan kita ada saham Boeing juga. Kalau kalian belum lihat kontennya, ini kontennya. Kalian bisa cari, klik di atas ini. Kalian bisa perhatikan bahwa ternyata saham Boeing itu juga menarik. Di samping saham-saham kayak Apple, Google, Tesla, Netflix ya. Ini adalah saham yang menarik. Dan kita akan bahas bagaimana tahun pemilu itu berdampak nggak sih sebenarnya untuk pasar saham. Karena banyak orang bilang, udah deh Astronaci ngurusin saham aja, nggak usah ngurusin politik. Nggak bisa begitu. Karena politik itu berhubungan banget sama yang namanya Betul market. banget. Dan di Amerika tuh para trader dan big fund itu juga sangat concern banget tentang election yang akan terjadi di US. Jadi mari kita open minded. Kalau lu memang benar-benar mau belajar serius, hanya di channel Astronaci lu akan belajar secara teknis, secara mendalam dan no bullshitting. Oke, see you guys di episode berikutnya.